Di poin ke-16 dari awal kita belajar dari 70 kiloan ini, yang ke-16-nya adalah tidak berpegang teguh dengan hijab syar'i yang sahih dan tidak mengikuti syarat-syarat sempurnanya, yaitu dari mana penilaiannya kalau hijab itu syar'i? Poin A, hijab wajib menutupi seluruh tubuh tanpa terkecuali. Yang kedua, ia bukan perhiasan dengan sendirinya, maksudnya dia hanya menutup aurat, ya. Jangan sampai justru hijabnya lebih fitnah daripada rambutnya. Seperti di zaman sekarang banyak orang buat seperti itu. Hijab di model-model, akhirnya kesannya lebih besar fitnahnya daripada dia tidak pakai hijab. Yang ketiga, poin C-nya maksudnya tebal dan tidak tipis, maksudnya tidak transparan. D-nya longgar, tidak sempit sehingga tidak membentuk tubuh. Poin E-nya tidak diberi parfum atau diasapi dengan dupa, maksudnya ini yang menyengat ya. Tetapi kalau dicuci dengan pewangi dan segala macam itu tidak masuk dalamnya. Tapi minyak wangi yang menyengat, yang sampai akhirnya menarik lawan jenis ya. Kemudian poin F-nya tidak menyerupai pakaian wanita kafir. Kalau misalnya pakaian itu khas bagi orang-orang kafir kayak biarawati, kan mereka juga berhijab tuh. Nah, kita usahakan hindari supaya tidak menyerupai hijab-hijab mereka, karena mereka juga berhijab ya. Kemudian yang terakhir, yang G-nya bukan pakaian kemasyhuran. Maksudnya ini pakaian syuhrah, pakaian yang menyolok, yang membuat orang menilai negatif ya kan? Atau bisa juga justru mengundang syahwat lawan jenis. Jadi salah satunya itu masuk dalam istilah kemasyhuran. Jadi ini menurut penulis poin-poin kalau hijab itu syar'i. Yang paling penting dasar adalah jangan sampai dia sempit ya, kemudian membentuk lengkukan-lengkukan tubuh. Dalam masalah hijab, khilaf di antara ulama tentang masalah mana yang boleh terlihat dan mana yang tidak boleh terlihat. Kalau pendapat pertama mengatakan semua ditutup kecuali muka dan telapak tangan. Ini pendapat umumnya jumhur ulama. Sehingga dalam pendapat ini bercadar adalah sunnah. Cadar adalah sunnah, artinya melengkapkan keimanan dan kesempurnaan pahala. Tapi umumnya adalah wajah dan telapak tangan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala pada saat sedang ihram dan juga pada saat sedang sholat. Jadi wajah tidak ditutup gitu kan. Kemudian pendapat kedua mengatakan seluruhnya aurat, maka wajah pun dan telapak tangan ditutup. Dan ini pendapat juga, karena para ummahatil mu'minin itu menggunakan cadar di Madinah, dan hampir seluruh sahabiat laki-laki perempuan itu bercadar ya. Sehingga mereka mengatakan umumnya orang bercadar di zaman Nabi SAW menunjukkan tentang kewajibannya gitu. Tapi ini khilaf di antara ulama masalah ini. Kemudian yang ke-17, ini tentu masalah hijab ya. Tentu hijab ini masuk dalamnya juga boleh hijab itu macam ragam bentuknya. Di Saudi itu ada abaya, jubah yang dijual sudah gabung sama hijabnya. Jadi biasa di sana mengatakan abaya ra's ya. Jadi abaya yang langsung digantung ke kepala. Jadi dia bukan ditaruh di pundak tapi digantung di kepala, sehingga hijabnya itu turun ke samping ya. Ini secara otomatis sudah langsung hijab sama baju bergabung. Nanti mereka tinggal tutup kalau yang mau pakai cadar, seperti itulah. Tapi ini tentu juga tertutup bagian leher ya.